Radon yang jenazahnya telah kami terima di rumah sakit sebanyak 22 kantong jenazah. Sampai saat ini, siang ini, Rabu tanggal 10 Desember 2025, tim DVI Polri yang terdiri dari Biro Dokpol, Biro Lab, Puskesmas Polri, Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Puskesmas Polri, Bidokes Polda Metro Jaya, Iden Polda Metro Jaya, Forensik FKUI, dan Forensik Betul UI telah melakukan pemeriksaan terhadap 20 kantong jenazah. Jumlah korban yang dilaporkan oleh keluarga sampai saat ini sudah mencapai 22 orang. Kemarin malam telah dilaksanakan sidang rekonsiliasi dan telah dinyatakan teridentifikasi sebanyak 3 orang, dan pagi ini kembali kita laksanakan rekonsiliasi untuk menentukan identitas korban dan memutuskan 7 jenazah telah kembali kami identifikasi. Di totalnya tadi malam sama hari ini ada 10 jenazah. Selanjutnya Bapak Karodokpol akan menyampaikan hasil identifikasi. Terima kasih. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi bahwa tim DVI sudah bekerja mulai sejak kemarin sampai saat ini sedang bekerja, dan untuk kali ini kita akan menyampaikan rilis ada 7 dari korban meninggal ini yang bisa teridentifikasi pada kesempatan ini. Saya bacakan. Yang pertama, kantong jenazah dengan nomor 001 cocok dengan data antemortem 022, teridentifikasi sebagai Wario, perempuan 31 tahun, beralamat di Kecamatan Bandar Negeri So, Kabupaten Lampung Barat, teridentifikasi berdasarkan sidik jari dan catatan medis. Yang kedua, kantong jenazah dengan nomor 002 cocok dengan data antemortem nomor 018, teridentifikasi sebagai Ninda Tan, perempuan 32 tahun, beralamat Serpong Utara Jakarta Selatan, teridentifikasi berdasarkan sidik jari, catatan medis dan properti. Yang ketiga, kantong jenazah dengan nomor 003 cocok dengan data antemortem 009, teridentifikasi sebagai Muhammad Ariel Budiman, laki-laki 24 tahun, beralamat Mampang Perapatan Jakarta Selatan, teridentifikasi berdasarkan pemeriksaan sidik jari, gigi, dan properti. Yang keempat, kantong jenazah dengan nomor 004 cocok dengan data antemortem 011, teridentifikasi sebagai Muhammad Apriyana, laki-laki 40 tahun, beralamat Kecamatan Sudimarajaya, Tangerang, teridentifikasi berdasarkan sidik jari, catatan medis, dan properti. Yang kelima, kantong jenazah dengan nomor 008 cocok dengan data antemortem nomor 020, teridentifikasi sebagai Dela Yohana Simanjuta, perempuan 22 tahun, beralamat Kebayoran Lama Jakarta Selatan, teridentifikasi berdasarkan sidik jari, catatan gigi, benda medis, dan properti. Yang keenam, kantong jenazah dengan nomor 009 cocok dengan data antemortem nomor 001, teridentifikasi sebagai Nasaelia Sabita Nuraziza, perempuan 27 tahun, beralamat Tanah Abang Jakarta Pusat, teridentifikasi
teridentifikasi berdasarkan sidik jari, catatan gigi, data medis, dan properti. Yang terakhir, yang ketujuh, kantong jenazah dengan nomor 010 cocok dengan data AM nomor 021 teridentifikasi sebagai Artinia Isnaini Rashidah, perempuan 18 tahun, beralamat Kecamatan Makassar, Jakarta Timur, teridentifikasi berdasarkan sidik jari, data medis, dan properti. Demikian sudah kita sampaikan semuanya sejumlah 7 orang. Terima kasih. Terima kasih. Tadi kita saksikan bersama penjelasan dari Bapak Karukit dan tim DVI. Mungkin dari rekan-rekan media ada yang mau tanyakan? Ya, silakan yang Bapak. Saya di Radio Cinta izin bertanya kepada Karukit. Ini dari ketujuh jenazah yang meninggal dunia ini, apakah karena CO2 apa namanya menghirup CO2 juga sama kayak yang kemarin yang 3 orang itu? Terus kalau boleh tahu Pak, untuk kepastiannya penyebab terjadinya kebakaran di Pekanbaru itu dari pihak kepolisian seperti apa sih Pak? Terima kasih. Tes, maaf saya jawab begini yang pertama ya. Saya ulangi ya, untuk penyebab kematian berdasarkan dari pemeriksaan staf dan para personil spesialis forensik kami itu mengarah kepada terhidupnya asap dan kemudian gas CO, karbon monoksida, karbon monoksida, ya, itu dari hasil pemeriksaan. Ya, ada juga tulisan alat sederhana yang menunjukkan arah CO. Saya kira itu jawaban kami untuk yang ketujuh. Pak, untuk ketujuh jenazah itu apakah ini Pak, apa namanya badannya dibakar semua atau berapa persen mengalami kebakaran ini? Ya, ya. Jadi itu semuanya rata-rata mengalami, ya. Tetapi itu derajat 2, jadi menumpuk seperti itu. Kemudian apa namanya? Ada bagian-bagian yang termasuk juga sidik jarinya agak susah kita apa namanya ekspor gitu, karena juga beberapa bagian, beberapa dari total itu juga seperti itu. Ya, itu dari. Kemudian yang berikutnya pertanyaan dia mungkin jawaban dari Pak Kadif Humas. Terima kasih Mas ya. Penyebab kebakaran nanti kami akan menunggu dari Puslapor Mabes Polri ya. Yang belum keluar masih dilaksanakan olah TKP, kemarin hasilnya masih belum keluar. Izin Pak, kalau boleh tahu saksinya sudah berapa Pak yang diperiksa? Nanti kami jawab untuk saksi. Sekarang kita fokus ke yang ini. Silakan. Terima kasih Pak. Selamat siang, izin Ridi dari TV1, Kadif Humas izin mau bertanya terkait data karyawan yang selamat untuk saat ini bagaimana kondisinya dan untuk korban yang luka ini dirawat di mana, lalu terkait total karyawan dari Teradon ini ada berapa begitu, dan nanti mungkin bisa izin kita tolong dijabarkan kembali terkait bagaimana kondisi detail jenazah ketika ditemukan, apakah badannya sudah hancur total atau bagaimana gitu. Terima kasih. Terima kasih Mbak. Ini masih kami dari penyidik Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat masih berkoordinasi dengan pihak lingkungan kantor untuk melihat berapa inventarisir karyawan yang ada. Termasuk kemarin kan dia juga sudah menyelamatkan sekitar 19 karyawan yang di rooftop itu sudah diselamatkan. Termasuk untuk korban, kalau dari karyawan PT Teradon itu belum tidak ada yang dilakukan rawat inap, tetapi ada satu anggota khusus yang pada saat melakukan evakuasi membantu para korban ini yang terkena dengan pecahan kaca pada saat di lokasi kejadian. Lalu mungkin sisi Pak, kan dari Kompas ini mau tanya mungkin ke Pak Kapolri atau ke Pak Kapolri,
tadi ada keluarga korban yang sudah berdatangan, tapi tadi saya dengar namanya belum teridentifikasi, itu penanganannya seperti apa? Karena di bawah tadi kami sempat bertemu dengan salah satu keluarga korban atas nama Sadikin, kalau nggak salah. Itu penanganannya seperti apa untuk yang belum teridentifikasi? Terima kasih. Oke, Bapak Ibu sekalian, bahwa untuk identifikasi itu kita harus mencocokkan data yang kita terima di posko antemortem. Bapak Ibu tahu ya lokasinya. Kemudian mencocokkan dengan apa yang kita bisa periksa di kamar jenazah. Dua tim yang berbeda. Jadi kemudian dua tim itu bergabung di rekonsiliasi teman. Nah, kalau sudah diperiksa sebagaimana yang disampaikan dilaporkan oleh Pak Karudin tadi, kemudian saat ini belum teridentifikasi begitu ya. Ya. Ini berarti masih dalam proses. Ya, sekarang sudah ada 10. Kemudian mudah-mudahan nanti sore kita bisa bisa dapatkan lagi ya, sehingga yang belum teridentifikasi kita harapkan maksimal kita bisa identifikasi. Berarti masih dalam proses untuk pencocokan ya. Oke. Baik, setelah olah TKP dari pihak Damkar dan Kapolres Metro Jakarta Pusat sudah melakukan sterilisasi, termasuk di area lift, itu juga lift dibuka, alhamdulillah tidak ada korban, termasuk di jalur evakuasi. Jadi dari lantai 7 itu sudah dilakukan penyisiran oleh tim Damkar dan Kapolres Metro Jakarta Pusat, tidak ditemukan lagi ada korban. Jadi sehingga dapat kita simpulkan bahwa total korban adalah 22, terdiri dari 7 pria laki-laki dan 15 wanita. Izin ya Mbak Kabir dan semuanya, saya ingin mempertegas saja, katanya tadi kan dari 7 korban itu rata-rata meninggal karena gas karbon monoksida. Yang ingin saya ketahui bahwa apakah gas karbon monoksida ini dipicu daripada kebakaran, artinya terlepas dari baterai-baterai yang ada di perusahaan itu, atau gimana untuk penjelasan gas karbon monoksida itu? Mungkin ada penjelasan. Ya, jadi gas ini bisa terjadi karena pembakaran dalam berbagai kejadian kebakaran itu memang membuktikan bahwa dalam kondisi ini kemudian terpicu. Kita tidak tahu apakah dia dari bahan itu ya, tetapi dalam bukti-bukti data-data menyebutkan bahwa dalam kondisi luka atau terbakar seperti ini maka lebih banyak gas karbon monoksida yang terbuka. Itu dibuktikan dari tanda lubang mayat namanya. Ya, kemudian sebagaimana yang saya sampaikan tadi juga ada pemeriksaan laboratorium sederhana dari darahnya tadi tidak terbukti bahwa itu tinggi kandungan karbon monoksida. Dan gas ini sangat-sangat beracun karena dia berkompetisi dengan oksigen yang mestinya yang dari oksigen dia masuk ya, sementara oksigennya tidak ada, jadi tentu dia beracun dan kemudian seseorang itu mati karena keracunan gas. Iya, rekan-rekan sebenarnya sudah bisa membayangkan ya. Kita mendapat 22, kemudian dari Malang kita bisa 3, sekarang 7, artinya relatif mudah kita ya untuk mengidentifikasi. Nah, maka intinya adalah kecepatan kita nanti agar jenazahnya tidak rusak, gitu ya. Karena dari segi jari, kemudian tanda-tanda medis yang masih bisa kita lihat dengan lebih jelas itu akan bercepat. Dan ini tim sudah sampai maksimal, sudah disiapkan oleh Bapak Karudin dan tim dan DJI itu ya, mulai dari kumpulan data antemortem itu berapa tim? Iya, mungkin 7-8 tim itu di antemortem untuk mempercepat itu. Berikut juga tim yang di postmortem itu kita sebagaimana yang disampaikan tadi itu melibatkan berapa institusi ya, sampai UI pun membantu kita ya, teman-teman di UI ekspornya, sampai juga kita punya spesialis forensik, semuanya
turun untuk mempercepat ini. Saya kira mudah-mudahan yang saya bilang tadi kita bisa secara cepat untuk mumpung masih cukup mudah untuk melaksanakan. Izin Pak Habib, izin. Ada tambahan lagi? Saya tambahkan saat ini siang ini kita sudah memeriksa mayat itu 20 jenazah. Ini tinggal 2. Bikin rekonsiliasi ini adalah pemeriksaan tadi malam dan pemeriksaan tadi pagi. Sudah kita identifikasi sebanyak 7. Pemeriksaan tadi pagi sampai siang ini sudah ada lagi tambahan, jadi tinggal 2 saja. Pada saat kita berkonsultasi tinggal 2 jenazah. Insya Allah nanti sore kita rekonstruksi. Izin meneruskan Pak Iqbal dari Hari.com terkait dengan apakah ada kendala dan kondisi jenazah korban kebakaran ini untuk mengidentifikasi. Iya. Sebagaimana yang saya sampaikan, dalam konteks luka melepuh, sementara kita primer itu sebenarnya paling mudah dari sidik jari, apalagi orang dewasa, sidik jari, kemudian gigi, kemudian DNA ada lama dan seterusnya. Nah, kita berharap sidik jarinya. Nah, begitu sidik jarinya melepuh dan kemudian lepas, ini rekan-rekan punya sidik jari kulitnya ini ya. Nah, itu kesulitan saat ini. Ya, saya kira itu. Habib izin Raffi Pak dari News Pak. Tadi mau bertanya Pak untuk 7 korban yang sudah teridentifikasi Pak, kapan akan dipulangkan gitu Pak ke keluarga? Kebetulan juga ada salah satu korban dari luar kota. Kemudian juga yang kedua Pak, apakah nanti pihak keluarga akan dikenakan biaya pemindahan jenazah Pak yang berada di luar kota? Begitu, terima kasih. Terima kasih. Kami akan menjawab bahwa kita maksimalkan jenazah kita bisa kirim ke keluarga untuk dimakamkan untuk hari ini. Terus biaya kita tidak menggunakan biaya sama sekali kepada keluarga. Gitu. Yang keluar kota juga? Iya, gratis juga. Tadi keluarga itu ada yang cepat gitu Pak. Iya. Cepatnya dimakamkan gitu. Nah, sisanya apakah hari ini akan teridentifikasi atau besok mungkin Pak atau Kami sampaikan mungkin nanti kita sore akan rekonsiliasi sisa dari yang belum kita rekonsiliasi. Jadi sekitar ada 12 jenazah. Ya. Pada saat kita kesini tadi sudah 20 yang kita periksa jenazahnya. Gitu. Saya setuju kalau untuk segera dimakamkan, saya setuju. Kami selalu periksa dengan cepat, tapi tepat juga tidak tergesa-gesa. Mungkin Pak Rektor. Oke.